Selamat sore, perkenalkan saya Dominika Pita dari Universitas Buka. Izinkan saya menanyakan mengenai inovasi produk yang sudah berjalan. Singkong dan minyak berbagai rasa. Memiliki varian berapa rasa ya? Ada lumayan banyak sih, dari yang basic kayak coklat, kayak susu dan lain-lain. Tapi ada juga yang kekinian kayak matcha gitu, kita hadirkan juga. Untuk ketersediaan bahan bakunya itu bagaimana, Bu? Kebetulan itu lumayan mudah ya, karena di sini juga di masyarakat di sekitar banyak yang menanam singkong, jadi ketersediaannya sangat-sangat banyak, jadi mempermudah kita juga untuk menambah penghasilan warga-warga setempat. Potensinya keripik singkong dan minyak ini tadi kan di awal tadi memiliki berbagai macam rasa ya. Pasti potensinya sangat besar sekali nih, Bu. Menurut Ibu, dari awal produksi sampai sekarang ini ada nggak salah satu varian yang peningkatan atau daya tarik masyarakatnya tinggi? Untuk varian rasa sebenarnya kita harus pintar-pintar mengikuti tren ya. Kalau misalnya yang basic biasanya pasti ada minatnya, kayak kalangan yang tua-tua itu sukanya kayak asin atau yang original juga mereka suka. Tapi kalau yang muda-muda kita bisa menargetkan pasar untuk kalangan muda, mereka lebih suka varian-varian yang lagi happening kan, kayak matcha atau apa, mungkin kedepannya bisa ada yang pistachio gitu, sekarang lagi happening ya, bisa dicoba itu. Karena potensinya sangat besar sekali dan ketertarikan masyarakat sangat tinggi, kira-kira dalam sehari produksi Ibu bisa berapa kilo nih, Bu? Kurang lebih 50 kilo seharinya untuk saat ini. Yang kompetitif ya, berarti keunggulan kompetitifnya yang ada di keripik singkong rendah minyak ini sangat tinggi ya. Kalau boleh saya jelasin, Bu, keunggulannya? Kalau keunggulannya itu untuk persaingan, pasti kan banyak juga yang produksi keripik singkong. Oleh karena itu, supaya kita lebih unggul, kita harus baik dalam berinovasi dari rasa tadi. Jadi mereka bisa lebih memilih untuk beli produk kita. Juga harga itu harus disesuaikan, tidak terlalu tinggi supaya target pasar juga lebih banyak menjangkau masyarakat menengah sampai ke bawah juga masih tidak berada untuk membeli produk kami. Ibu sudah sangat jelas sekali penjelasan Ibu mengenai keripik singkong rendah minyak ini. Semoga bisnis Ibu terus berjalan lancar. Semoga kedepannya Ibu makin sukses. Terima kasih, Bu. Selamat sore. Perkenalkan, saya Dominika Pita dari Universitas Terbuka. Izinkan saya untuk mencari Bapak mengenai inovasi produk yang sudah berjalan. Bapak memiliki inovasi produk nugget ikan lele kayak protein ya, Pak? Benar? Sebelumnya boleh Pak perkenalan dulu Bapak namanya? Ya, perkenalkan saya Dimas, saya pengusaha nugget lele di Mojokerto. Ikan lele ya, Pak? Ya, betul. Nah, boleh tahu nggak Pak, ketersediaan bahan baku buat nugget ikan lele ini bagaimana, Pak? Untuk bahan baku itu sangat melimpah karena mayoritas di daerah Poncot itu adalah peternak lele. Selain itu banyak yang melihara dan juga harga cukup murah. Karena itu para peternak juga bukan menjual, dan saya kebetulan punya inovasi untuk mengembangkan nugget ikan lele karena di sekitar daerah saya belum ada inovasi nugget dari ikan lele. Untuk kemudian produksinya bagaimana, Pak Dimas? Hah? Kebutuhan produksi? Ya, kemudahan. Oh, kemudahan. Oke. Oh, Untuk kemudahan produksi nugget ikan lele ini menurut Pak Dimas bagaimana? kemudahan produksi ikan lele ini salah satu ikan yang memiliki durian sangat sedikit. Jadi untuk memilah dagingnya sangat mudah, dan juga untuk daging juga sangat lembut, itu sangat cocok untuk harga. Itu alasan saya menggunakan ikan lele. Oke, boleh tahu nggak potensi produksi atau hasil produksi ini bagaimana, Pak? Ya, untuk potensi ini sangat besar karena untuk mayoritas di Indonesia ini sangat suka dengan ikan lele. Banyak juga yang pecel lele di Indonesia yang laris itu. Apalagi jadinya nugget ini suatu inovasi yang luar biasa gitu. Karena juga belum ada yang produksi ini, jadi potensi sangat besar. Dari kemudahan bahan baku, cara pengolahan juga gampang, dan banyak digemari oleh masyarakat Indonesia itu, dan itu potensi sangat besar. Dari nugget ikan lele kayak protein ini, menurut Pak Dimas keunggulan kompetitif apa yang dimiliki oleh produk Pak Dimas dan tidak dimiliki oleh produk yang lain? Boleh nggak Pak dijelaskan? Untuk keunggulan sendiri jelas dari bahan baku juga mudah didapat, dan untuk ikan lele relatif murah. Jadi untuk biaya produksi itu sangat rendah dan bisa Anda jual sangat tinggi, itu mendapatkan keuntungan yang besar gitu. Dan dari segi rasa, kualitas juga nggak jauh beda dengan daging sapi, ayam ataupun daging-daging lainnya gitu. Dan lele ini juga kaya akan protein dan sangat cocok juga untuk lidah orang Indonesia. Jadi untuk produksi juga sangat besar. Terima kasih Pak Dimas atas penjelasannya yang sudah sangat jelas ini. Semoga produk nugget ikan lele milik Pak Dimas ini terus berkembang pesat. Semoga Pak Dimas usahanya semakin lancar, rezekinya semakin banyak ya Pak Dimas. Ya. Terima kasih. Ya, kasih. Selamat siang. Siang. Perkenalkan, nama saya Dominika Pita, saya dari UT Universitas Buka. Saya ingin menanyakan mengenai produk yang sudah berjalan punya Ibu ya, yaitu yogurt susu kambing rasa buah. Sebelumnya boleh kenalan dulu, Bu. Perkenalkan, nama saya Ajeng, pengusaha yogurt susu kambing dengan rasa buah. Oke, Bu Ajeng. Sebelumnya nih Bu Ajeng, kalau untuk yogurt susu kambing ini menurut saya cukup langka ya ada di Indonesia, apalagi di daerah tempat tinggal kita ya Bu. Sebelumnya untuk ketersediaan bakunya, apakah Ibu memiliki peternakan kambing yang cukup banyak? Kalau boleh tahu berapa jumlah kambing? Untuk memenuhi kebutuhan produksi kami, saya mempunyai kambing sekitar 20 ekor. Kira-kira kalau untuk memenuhi kebutuhan sekitar saja mungkin cukup. Tapi jika ada permintaan yang banyak, mungkin bisa mencari permintaan.
jenis kambingnya apa ya berarti? Kebanyakan sih FAO ya. Untuk kemudahan produksinya nih, kalau misalnya dari susu menjadi yogurt, kemudian dikasih perasa gula itu, menurut gua aja nih kemudahan produksinya ada di level apa? Medium atau tinggi? Karena butuh sterilisasi ya pasti. Iya, jadi secara teknis pembuatan yogurt susu kambing ini sebenarnya tidak susah, tidak rumit. Hanya saja dia terlalu sensitif terhadap suhu, tasnya tinggi, jadi peralatan produksinya harus diperketat dan tidak bisa diadakan. Untuk potensi susu kambing, yogurt susu kambing berbagai rasanya gimana? Apakah permintaannya cukup tinggi? Atau bagaimana? Permintaan cukup tinggi karena dia mudah dicerna daripada susu sapi. Jadi ini maksudnya dikasih rasa ini mungkin buat masyarakat itu tidak poin seperti itu ya Bu. Oke, untuk keunggulan kompetitifnya nih buat kira-kira di produknya buat ini apa sih keunggulannya? Keunggulan yogurt susu kambing ini bernilai tinggi, kemudian pesaingnya masih relatif lebih rendah, belum banyak dipasarkan. Susu kambing mempunyai keunggulan berlapis, dia bisa digunakan untuk kosmetik, dia bisa digunakan untuk kesehatan, premium, menyehatkan, dan eksklusif. Terima kasih ya sudah menjelaskan secara detail sekali ya tentang yogurt susu kambing berbagai rasa ini. Semoga usaha Bu Ajeng terus berjalan lancar, semoga produksinya semakin meningkat dan Bu Ajeng bisa sukses melalui inovasi produk yang sangat menjanjikan ini ya Bu ya. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu. Selamat siang. Ya, selamat siang. Perkenalkan saya Dominika Citra, saya ingin bertanya mengenai inovasi produk yang sudah Bapak Bayu ya. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu Pak. Nama Luis Bayu. Mas Luis Bayu ini memiliki inovasi produk yaitu pupuk organik cair dan limbah pertanian ya Pak. Ya. Kalau boleh tahu nih, itu ketersediaan bahan bakunya gimana Pak? Mengenai inovasi produk pupuk organik cair dan limbah pertanian dan peternakan nih Mas Bayu, boleh tahu nggak sih ketersediaan bahan bakunya bagaimana? Ketersediaannya renewable, mudah didapat, sering kali diperoleh gratis, terus dianggapkan sebagai limbah, makanya cenderung stabil sepanjang tahun mengikuti siklus perubahan dan peternak. Untuk kemudahan produksinya gimana Mas kalau untuk pembuatan pupuk organik cair ini? Relatif sederhana karena bisa dilakukan menggunakan efektif mikroorganisme. Membutuhkan peralatan canggih kayak apa ya? Skala kecil ya wadah, fermentasi bahan baku, itu aja sih. Untuk pupuk organik cair nih Mas Bayu, kira-kira ada nggak sih keunggulan kompetitifnya untuk bersaing di pasaran gitu? Ada nggak? Jadi punya value proposition ganda. Intinya menyelesaikan masalah limbah lingkungan sekaligus menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi. Berarti potensinya untuk di pasar ini pupuk organik cair ini sangat diperlukan ya? Sangat sekali karena meningkat seiring meluasnya kesadaran petani dan kepentingan pertanian. Terima kasih Mas Bayu atas wawancara singkatnya. Ya. Semoga usaha Mas Bayu ini terus berkembang dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Selamat sore. Perkenalkan saya Dominika Citra dari Universitas Terbuka. Izinkan saya menanyakan mengenai produk inovasi yang sudah Ibu miliki yaitu beras instan organik siap masak ya Bu ya. Iya, benar. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu Bu. Perkenalkan saya Linda, saya pengusaha beras organik di tempat. Oke Bu Linda. Untuk ketersediaan bahan baku dari beras instan organik ini menurut Bu Linda bagaimana? Oke, sebenarnya beras organik itu sendiri kan agak sedikit ribet ya untuk penanamannya karena dia kan organik. Tapi untuk overallnya sekarang ini aman karena banyak juga supplier yang bisa memenuhi ketersediaan beras organik tersebut gitu. Kalau dari segi penanamannya itu membutuhkan biaya yang cukup besar sebenarnya karena dari proses penanamannya sendiri itu tidak mudah seperti beras-beras berminyak. Tapi sejauh ini masih terbilang aman. Untuk kemudahan produksi beras instan organik ini menurut Bu Linda bagaimana, bisa dijelaskan? Untuk produksinya sendiri, saya biasanya menyalurkan beras hasil panen saya itu nanti ke Maklon. Jadi mereka udah ada kan dari segi pengemasan seperti itu, karena dari biaya pengemasan itu sedikit mahal. Tapi kalau misalnya di Maklon, kan itu sudah ada. Terus kemudian dari segi sertifikasinya halal, BPOM juga menguntungkan bagi para pebisnis kayak gitu. Nah nanti cara dari untuk penggunaan dari sampai ke tangan konsumen itu nanti mereka hanya tinggal memberikan air panas dan itu bisa langsung dinikmati, bisa dimakan. Berarti potensi jual untuk beras instan organik ini cukup tinggi ya Bu Linda? Cukup tinggi karena saya melihat dari tren zaman sekarang juga ya, melihat banyak anak kos yang sepertinya ingin hidup sehat tapi malas ribet seperti itu. Nah, beras organik instan siap masak ini juga sangat menguntungkan buat mereka gitu. Untuk keunggulan kompetitifnya dari beras instan organik milik Bu Linda ini, kira-kira bisa jelaskan nggak apa aja sih keunggulannya? Keunggulannya yang pertama yang pastinya itu sehat karena ini dari beras organik gitu. Dan ini juga biasanya ditargetkan untuk orang-orang yang punya diabetes seperti itu. Dan kelebihan lainnya praktis, jadi dia bisa langsung diserap panas, bisa langsung dikonsumsi seperti itu. Dan juga udah bersertifikasi halal gitu. Jadi salah satu keunggulan dari produk ini sendiri gitu, dan agar dipercaya oleh konsumen. Oke, terima kasih Bu Linda atas penjelasan yang cukup banyak banget ya. Ternyata beras instan organik ini sangat membantu masyarakat, apalagi anak-anak kos, anak-anak yang memiliki orang tua yang sibuk seperti itu ya. Juga bisa. Semoga usaha Bu Linda ini semakin jaya, semoga produksinya semakin banyak dan produksinya meningkat ya Bu Linda. Terima kasih.